Perkenalkan, nama saya Silveresa Mosir dengan NIM 2018121703 dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Di sini ada mind map dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu gabungan dari pertemuan 2, 3, dan 4. Adapun materi-materinya yaitu ada software proses, requirement engineering, dan requirement modeling. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu dari software proses. Definisi software proses adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi sebuah software. Adapun kumpulan aktivitas tersebut terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama adalah software specification. Pengertiannya adalah proses mencari tahu kebutuhan apa yang diinginkan, batasan atau ruang lingkup dan pengembangannya. Mencakup feasibility study atau studi kelayakan, yaitu untuk mencari tahu pengembangan software. Ditentukan berdasarkan faktor teknis, finansial, legal, dan geografis. Requirement allocation analysis atau pengumpulan dan analisa informasi kebutuhan, yaitu mendapatkan kebutuhan sistem melalui observasi atau pengamatan, interview. Berikutnya adalah requirement specification dan requirement validation. Requirement validation adalah merupakan aktivitas yang memeriksa kebutuhan. Selanjutnya adalah software design. Software design mencakup architectural design, interface design, komponen design, dan algoritma design. Architectural design adalah suatu sistem besar atau tidak dibangun dari sub-subsistem yang lebih kecil. Hasilnya seperti software design. Interface design adalah desain untuk komputer, mesin, maupun aplikasi perangkat lunak. Komponen desain adalah perancangan komponen untuk mendukung terbentuknya software. Bisa berupa function, kelas, atau objek. Algoritma desain dibutuhkan untuk memperlancar dan meminimalisasi kesalahan pada coding. Software validation adalah yang memastikan software sudah sesuai spesifikasi. Dan bagian terakhir dari kumpulan aktivitas ini adalah software evolution. Software evolution adalah pengembangan perangkat lunak kemudian memperbaharuinya secara tepat waktu. Materi kedua adalah requirement engineering, yaitu tentang customer versus user. Customer adalah orang yang meminta pembuatan software, sedangkan user adalah orang yang menggunakan software. Seberapa penting requirement tersebut? Ada dua, yaitu jembatan menuju analisis, desain, konstruksi. Yang kedua, menentukan apa yang harus dikembangkan. Tahapan dalam requirement engineering. Ada rencana apa yang harus dikembangkan, ada tujuan, ada gambaran, dan juga ada dokumentasi. Di dalam requirement engineering ada kegiatan analisis atau kegiatan utama, yaitu pemodelan yang dibutuhkan, data dan proses pemodelan, objek pemodelan, dan pertimbangan strategi pengembangan. Materi ketiga adalah requirement modeling, bagaimana memodelkan pemodelan. Requirement modeling menggunakan kombinasi berbentuk teks atau diagram agar mudah dipahami. Tujuan analisis sistem adalah untuk memahami proyek yang diusulkan. Berikutnya adalah pengembangan aplikasi bersama. Ada peranan JAD, RAD, dan metode agil. Saya akan menjelaskan satu persatu. JAD merupakan teknik populer menemukan fakta dengan mengikutsertakan pengguna dalam proses pengembangan sebagai partisipasi aktif. RAD merupakan teknik mempercepat pengembangan sistem informasinya dan menghasilkan fungsi sistem informasi. Metode agil merupakan metode untuk mengembangkan sebuah sistem secara berkelanjutan. Kelebihan dan kekurangan JAD. Kelebihannya, pengguna berpartisipasi aktif, dan kekurangannya, pengeluaran biaya yang terlalu mahal. Alat dan teknik pemodelan ini bisa
dibagi dua, yaitu pemodelan proses bisnis dan diagram aliran data. Requirement adalah kebutuhan, meliputi pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Adapun pendekatan itu diibaratkan sebagai sudut pandang, strategi itu perencanaan, metode itu prosedur, dan teknik itu engineering atau rekayasa. Tentu saja requirement engineering dan requirement modeling memiliki hubungan, apalagi di bagian rekayasa. Dalam rekayasa ada bagian-bagian yang perlu diperhatikan, yaitu ada plan atau perencanaan, analisis, desain, dan implementation. Sekian dari penjelasan mind map saya. Terima kasih.